一起上！还和之前一样。这就是神域。好玩不好玩？他们将拦住难道你没有神魂？当然。回环。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode 37 dan 38 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan King Li-Han yang menghadiri upacara kenaikan untuk memasuki alam dewa tanpa batas. Seorang penatua sekte Yu secara langsung membuka upacara kenaikan pada hari ini. Penatua ini juga menyebutkan Tuan Sain atau penguasa suci sudah menyiapkan hadiah besar di alam dewa. Selama orang-orang mengabdi kepada penguasa suci dan setia kepada sekte Yu, maka mereka semua akan mendapatkan berkah dari alam dewa. Pak tua ini menjelaskan setiap orang berkesempatan untuk menjadi seorang immortal setelah mereka mendapatkan harta dari alam dewa. Tidak diragukan lagi pasti akan punya masa depan yang gemilang. Si Hayam mendengar omong kosong ini hanya tersenyum karena sejak ribuan tahun yang lalu tipuan seperti ini sudah sering dilakukan. Tapi anehnya sampai sekarang masih saja ada orang yang mempercayainya. Menurut Li-Han, menjadi immortal adalah hal yang sangat diimpikan oleh semua orang, jadi hal tersebutlah yang menyebabkan mereka mudah untuk dibodohi. Beberapa saat kemudian Meng Po datang untuk memberikan informasi kepada King Li-Han kalau dia sudah memeriksa semua keadaan. Semua murid sekte Yu tidak memiliki ranah yang tinggi kecuali 5 orang penatua yang berada di atas panggung. King Li-Han pun langsung berniat menghajar semua penatua untuk menemukan dalang di balik semua penipuan ini. Di saat yang sama, penatua di atas panggung memberitahukan kalau sekte Yu mereka sudah dimasuki oleh beberapa orang penyusup. Jadi dia meminta bantuan kepada semua orang untuk mencari dan membunuh penyusup tersebut. Tiba-tiba saja King Li-Han langsung melompat untuk menghajar penatua itu sembari berkata kalau sekte Yu tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari keberadaannya. Setelah beberapa saat, King Li-Han dan Meng Po berhasil mengalahkan 5 orang penatua di atas panggung. Penatua ini juga mulai bertanya-tanya siapakah King Li-Han sebenarnya dan dari manakah dia berasal. Sambil menginjak tubuh dari penatua, King Li-Han meminta penatua ini untuk tidak banyak bicara serta menanyakan keberadaan dari penguasa suci yang sedari tadi dibicarakan kepada orang-orang. Ternyata ada sebuah gerbang yang digunakan oleh sekte Yu untuk masuk ke dalam alam dewa. Tanpa berlama-lama, King Li-Han beserta si Hai dan Meng Po langsung masuk ke dalam gerbang tersebut. Baru saja memasuki alam dewa, tiba-tiba saja King Li-Han dan Meng Po terkena sebuah formasi yang terpasang di dalam tempat ini. Tidak hanya kuat, formasi ini juga mampu menyerap kekuatan spiritual King Li-Han dan juga Meng Po. Benar saja tak lama kemudian datang seorang wanita yang ditemani oleh beberapa immortal bertopeng.
Ternyata wanita ini mengetahui identitas Li-Han yang merupakan seorang anak dewa sekaligus merupakan pangeran naga sejati dari keluarga Li. Wanita ini diketahui bernama Jiang Zuyao yang merupakan penguasa suci dari Menara Minghua. Jiang Zuyao sangat percaya diri dia bisa membunuh King Li-Han menggunakan formasi penjara darah. Setelah membunuh Li-Han, tentu saja Jiang Zuyao berharap mendapatkan hadiah dari orang yang dia anggap sebagai tuan. Ketika pedang dari Jiang Zuyao sudah menggores leher Li-Han, Bang MC bertanya mengenai alasan kenapa He Yilin ingin membunuhnya. Selain itu, Li-Han juga penasaran hubungan antara He Yilin dan alam dewa tanpa batas. Akan tetapi Jiang Zuyao menolak untuk memberitahukan informasi kepada King Li-Han karena toh pada saat ini King Li-Han juga sudah hampir mati. Dia juga langsung menggunakan pedangnya untuk menebas leher dari King Li-Han. Akan tetapi King Li-Han berhasil menahan serangan dari Jiang Zuyao karena sedari tadi Bang MC hanya berpura-pura terkena serangan formasi penjara darah untuk memancing Jiang Zuyao keluar dari persembunyiannya. Dengan sekejap King Li-Han berhasil mengalahkan beberapa orang immortal bertopeng yang menemani Jiang Zuyao. Kematian beberapa orang immortal pengawal ini tidak membuat Jiang Zuyao merasa takut. Dia malah meminta King Li-Han untuk bersyukur karena He Yilin sampai saat ini masih membiarkan Li-Han hidup. Kalau begitu beritahu aku di manakah keberadaan He Yilin pada saat ini karena aku ingin menemuinya secara langsung, ucap King Li-Han kepada Jiang Zuyao. Akan tetapi Jiang Zuyao hanya tertawa karena dia menganggap Li-Han tidak akan pernah bisa menemukan keberadaan He Yilin. Di saat yang sama Meng Po berkata kalau Jiang Zuyao hanyalah anjing dari He Yilin semata, jadi dia pasti tidak mengetahui di manakah He Yilin pada saat ini. Sontak perkataan Meng Po membuat Jiang Zuyao marah dan mengeluarkan sebuah senjata berbentuk paku. Senjata yang dikeluarkan oleh Jiang Zuyao ternyata dikenali oleh si Hai yang menganggap senjata tersebut merupakan paku jiwa dari anak dewa leluhur yang kondisinya sudah diperbarui. Li-Han, nasya. Benar saja Jiang Zuyao langsung menggunakan senjata paku jiwa tersebut untuk menyerang Meng Po dan membuat jiwa Meng Po berhasil dikeluarkan. Situasi ini tentu saja membuat King Li-Han sangat marah. Dia pun segera melakukan serangan untuk mendapatkan kembali jiwa dari Meng Po. Perbaku hantaman tidak terhindarkan lagi antara King Li-Han melawan Jiang Zuyao. Betapa kagetnya Jiang Zuyao ketika dia mengetahui kalau Li-Han sudah tidak mempunyai jiwa. Jadi serangan paku jiwa sama sekali tidak berpengaruh untuk Bang MC kita. Dengan menggunakan Divine Soul dewanya, King Li-Han langsung menyerang Jiang Zuyao habis-habisan serta kembali bertanya di manakah keberadaan He Yilin pada saat ini. Akan tetapi Jiang Zuyao menolak untuk memberitahukan hal tersebut dan lebih memilih menusukkan paku jiwa ke dalam tubuhnya untuk memicu sebuah formasi roda berputar. Formasi ini berhasil menarik Meng Po dan rubah kecil, tapi tidak dengan King Li-Han yang masih berdiri tegap tidak terkena dampak apapun. Si Hai dan King Li-Han juga menyadari kalau formasi roda berputar yang dikeluarkan oleh Jiang Zuyao hanyalah sebuah formasi tiruan yang tidak begitu sempurna. Tapi karena formasi roda berputar sedang menyerap kehidupan orang lain, maka Bang MC Li-Han membuat asumsi kalau He Yilin pasti sedang terluka di suatu tempat. Momen ini pun membuat King Li-Han langsung mengeluarkan buku yang pernah dia dapatkan untuk menetralisir formasi roda berputar milik Jiang Zuyao.
Selepas itu Bang MC juga menghancurkan mata formasi guna membebaskan Mang Po dan rubah kecil yang kekuatan spiritualnya diserap oleh formasi roda berputar. Meskipun Jiang Zuyao berusaha kembali melakukan serangan, akan tetapi dia tidak mampu untuk menyakiti King Li Han sedikit pun. Li Han beranggapan dengan kemampuan Jiang Zuyao pada saat ini, dia tidak akan pernah mampu mengalahkan Bang MC. Tiba-tiba saja fenomena aneh muncul dari dalam air, di mana kejadian tersebut merupakan kemunculan Heilin. Si Hai pun menganggap Li Han tidak cukup beruntung karena Heilin bisa sembuh lebih cepat dari perkiraan mereka. Akan tetapi King Li Han sama sekali tidak peduli. Meskipun Heilin dalam keadaan sehat, dia tetap akan membalaskan dendam untuk membunuh Heilin. Kemunculan Heilin sontak membuat Jiang Zuyao cukup senang, akan tetapi ternyata Heilin sama sekali tidak mengenali Jiang Zuyao yang selama ini sudah dia perintahkan untuk menjaga Sekte Yu. Alih-alih berterima kasih kepada Jiang Zuyao, Heilin malah menyerap energi spiritual wanita ini hingga dia mati tidak berdaya. Di saat yang sama King Li Han langsung menghampiri Heilin karena setelah sekian lama pada akhirnya mereka dipertemukan. Karena Heilin sudah lama menghilang dari dunia immortal, maka dia sama sekali tidak mengingat King Li Han yang merupakan pangeran naga sejati dari istana yang pernah dia bantai dulu. Kemunculan dari Heilin ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.